Ustadz, apa benar Al-Quran Mushaf adalah bid'ah terbesar karena tidak dilakukan di zaman Nabi? Di zaman Nabi Al-Quran telah ditulis, ya, ditulis di pelepah-pelepah, ditulis di batu-batu, ditulis di kayu-kayu, ya. Bahkan Nabi melarang untuk menulis hadis. Apa tujuannya? Supaya tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Ya, kalau di zaman sahabat mereka hafal Al-Qurannya, ya, dan juga mereka hafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, sehingga di zaman Nabi hadis tidak boleh ditulis, tapi Al-Quran ditulis di batu-batu, ya, di kayu-kayu, ya, di pelepah-pelepah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ketika di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, terutama ketika perang dengan Musailamah Al-Kadzab, ya. Banyak penghafal Al-Quran yang mereka meninggal dunia, gugur dalam medan perang. Mereka ada orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang betul bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan Al-Quran. Ketika ada panggilan jihad berperang, mereka orang yang pertama kali maju, ya, mereka orang yang pertama kali berangkat untuk ke medan perang. Maka banyak orang yang meninggal dunia. Maka dengan usul daripada sahabat Umar Ibnul Khattab untuk ditulis Al-Quran ini, khawatirnya nanti ketika yang penghafal habis, Al-Quran terlupakan nanti, ya. Cuman belum sempurna, ya, ditulis, ya, cuman belum dikumpulkan sempurna seperti sekarang ini, ya. Kemudian disempurnakan dengan betul-betul sempurna ketika di zaman sahabat Utsman ibn Affan, sehingga mushaf kita ini disebut mushaf Utsmani, ya. Mengapa Utsman ini membukukan mushaf Al-Quran hanya dalam satu bahasa, ya, satu qiraat, ya? Karena dikhawatirkan, karena kaum muslim ini ilmunya semakin berkurang, ya. Padahal Al-Quran itu dalam tujuh bacaan, ya, 7 bacaan. Yang kita kenal hanya satu bacaan hafaz, seperti yang kita punya Al-Quran ini bacaan hafaz, ya. Mengapa Utsman menyatukan Al-Quran dalam satu bacaan hafaz? Khawatirnya terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Sama salah, ini salah, yang benar ini. Padahal bacaannya itu dalam 7 bacaan. Wadduhi, silakan benar. Cuma nanti lanjutnya juga bacanya sama, nggak boleh campur-campur. Bacaan hafaz, bacaan yang lainnya, bacaan nggak boleh, ya. Kalau hafaz terus, ya, demikian. Jadi kalau dikatakan pembukuan mushaf Al-Quran itu bid'ah secara syar'i, ini orang ini nggak pernah baca sejarah ini, ya. Bagaimana sejarahnya? Nabi nulis itu, ya, ditulis itu. Bahkan ada penulis wahyu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Adapun kalau dikatakan bid'ah secara lughah, maka benar, ya. Beda bid'ah secara lughah, bid'ah secara syar'i ini beda. Kalau bid'ah secara syar'i ini berkaitan dengan din dan itu pasti sesat. Tapi kalau bid'ah dalam definisi lughah ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Contoh bid'ah secara lughah, ya, seperti ini, apa ini? HP Android. Ini bid'ah ini. Cuman bisa wajib. Ketika orang nggak bisa taklim kecuali dengan HP Android, wajib ain dia punya HP Android. Misalnya orang-orang ujung, ya, di ujung bumi sana, atau mungkin orang-orang yang tinggal di hutan yang mereka nggak bisa taklim kecuali pakai HP Android. Punya HP Android hukumnya wajib ain, ya. Dia bisa taklim tapi nggak bisa optimal, ya.
tahlilnya sedikit-sedikit, bisa optimal ketika pakai HP Android, hukumnya sunnah. Tapi kalau pakai Android justru untuk berbuat haram, melihat ya gambar-gambar yang haram, maka punya HP Android waktu hukumnya haram. Ya, paham ya? Jadi bid'ah dibagi 5, itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu bid'ah dalam definisi lughah.